Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol di Wadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Halmahera Selatan mengungkap lokasi penyulingan minuman keras tradisional. Kakor Lantas Polri serahkan Smart City kepada Polda Bali, dorong lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Akses transportasi yang terputus pasca bencana alam di Desa Bega, Kecamatan Sulawesi Tengah, mulai dipulihkan berkat aksi nyata personel gabungan kepolisian. Di informasi pertama pemirsa, miras cap tikus dibongkar di Halmahera Selatan. Polres Halmahera Selatan mengungkap lokasi penyulingan minuman keras tradisional. Berikut laporan dari Bribda Alma, personel Humas Polda Maluku Utara. Pemirsa, operasi Pekat Kieraha 2 tahun 2025, Polres Halmahera Selatan berhasil mengungkap tempat penyulingan minuman keras jenis cap tikus yang berlokasi di perkebunan Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tim Operasi Pekat Kieraha 2 tahun 2025 Polres Halmahera Selatan berhasil membongkar lokasi penyulingan minuman keras atau miras tradisional jenis cap tikus di kawasan perkebunan Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan. Pengungkapan ini merupakan bagian dari langkah intensif kepolisian dalam memberantas peredaran miras ilegal yang menjadi sumber gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Halmahera Selatan. Dalam operasi yang dipimpin langsung oleh Aibda Muhammad Laimpi tersebut, petugas berhasil menemukan satu lokasi penyulingan yang tengah beroperasi aktif dengan barang bukti berupa 450 liter bahan baku saguer serta 75 liter cap tikus siap edar. Namun saat penggerebekan berlangsung, pemilik lokasi berhasil meloloskan diri dari kejaran petugas dengan memanfaatkan medan perkebunan. Kendati pelaku melarikan diri, seluruh identitas dan aktivitas di lokasi tersebut telah masuk dalam catatan kepolisian untuk pengembangan lebih lanjut. Sebagai tindakan tegas di lapangan, petugas langsung memusnahkan tempat produksi tersebut dengan merusak peralatan penyulingan dan membakar fasilitas yang ada guna memastikan lokasi tidak dapat digunakan kembali. Sebanyak 175 liter saguer dan 75 liter cap tikus kemudian disita dan dibawa ke Mako Polres Halmahera Selatan sebagai barang bukti. Pihak kepolisian menegaskan bahwa operasi Pekat Kieraha 2 akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menekan peredaran miras dan meminimalisir penyakit masyarakat di wilayah tersebut. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Di Jawa Timur pemirsa, jajaran Polsek Kendal, Polres Ngawi bergerak cepat merespon keresahan masyarakat terkait keberadaan seorang pria dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang dinilai mengganggu ketertiban umum di Dusun Pelayaran Desa Kendal pada Rabu 17 Desember 2025. Dengan cara yang humanis, Polsek Kendal, Polres Ngawi berhasil menangani ODGJ yang meresahkan masyarakat Kendal. Kapolsek Kendal AKP Tri Handoyo bersama dengan anggotanya dan Puskesmas Kendal merespon cepat mengevakuasi ODGJ tersebut dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto, Kabupaten Ngawi. Kapolres Ngawi menekankan dan menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Ngawi apabila mendapati hal yang serupa dimohon untuk segera melaporkan kepada kepolisian. Dipimpin langsung oleh Kapolsek Kendal AKP Tri Handoyono, petugas segera mengamankan pria dengan gangguan jiwa bernama Sarno untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Langkah proaktif ini merupakan bentuk respon cepat kepolisian dalam menindaklanjuti laporan warga demi menjamin rasa aman di lingkungan permukiman.
Dalam proses evakuasi, pihak kepolisian mengedepankan sinergi lintas sektoral dengan menggandeng tenaga kesehatan dari Puskesmas Kendal untuk memberikan penanganan lebih awal. Setelah dilakukan pemeriksaan sementara, petugas kemudian mengantarkan Sarno ke RSUD Dr. Suroto Ngawi guna mendapatkan perawatan medis dan psikis yang lebih komprehensif. Upaya ini dilakukan tidak hanya untuk menjaga kondusivitas wilayah, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak bagi penderita gangguan jiwa agar mendapat penanganan medis yang layak dan manusiawi. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat mencakup penanganan berbagai persoalan sosial, termasuk gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh faktor kejiwaan, dengan pendekatan humanis dalam setiap tindakan agar prosedur keamanan tetap selaras dengan prinsip kemanusiaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, untuk menjaga stabilitas keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru, Polres Pulau Morotai menggelar operasi kepolisian kewilayahan Pekat Kie Raha 2 tahun 2025 di wilayah Kecamatan Morotai Timur. Berikut laporan dari personel Humas Polda Maluku Utara, Bribda Alma untuk Anda. Pemirsa, operasi Pekat Kie Raha 2 tahun 2025, Polres Pulau Morotai menggerebek tempat pembuatan miras tradisional di Desa Sambiki Baru, Kecamatan Morotai Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam operasi tersebut, petugas menyisir Desa Sambiki Baru dan berhasil membongkar serta memusnahkan lokasi pembuatan minuman keras tradisional di kebun warga. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 13 galon minuman keras berkapasitas 25 liter. Selain penindakan, petugas juga memberikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar menjauhi minuman keras, narkoba, dan perjudian, serta mengajak warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Polres Pulau Morotai menegaskan operasi Pekat akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai langkah preventif dan represif, guna memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Pulau Morotai berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Informasi dapat kami sampaikan, saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Polresta Sidoarjo bersama unsur TNI menggelar razia di sejumlah kafe dan tempat karaoke. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Berikut informasinya untuk Anda. Polresta Sidoarjo bersama TNI melaksanakan razia di sejumlah kafe dan tempat karaoke di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini digelar sebagai upaya antisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Razia tersebut dipimpin langsung oleh Kasatres Narkoba Polresta Sidoarjo Kompol Rizky Donaire Piliang dengan melibatkan personel gabungan Polri dan TNI. Sasaran razia adalah tempat hiburan malam yang dinilai rawan menjadi lokasi peredaran maupun penyalahgunaan narkotika, seperti kafe dan tempat karaoke. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan karyawan, termasuk barang bawaan, guna mencegah masuknya narkoba ke lokasi hiburan. Petugas juga memberikan himbauan kepada para pengunjung agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas. Razia ini merupakan langkah preventif dan represif dalam menekan peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. Kegiatan razia ini juga dilaksanakan untuk memastikan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif menjelang perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Polresta Sidoarjo menegaskan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, serta mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkoba. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berkaitan dengan thrifting alias perdagangan impor pakaian bekas di Tabanan, Bali. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan 2 orang tersangka dengan omset fantastis mencapai triliunan rupiah.
Bareskrim Polri ungkap kasus perkara tindak pidana pencucian uang dalam bentuk pakaian bekas di Tabanan, Bali dengan omset 1,3 triliun. Berikut liputan untuk Anda. Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik impor ilegal pakaian bekas yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang di Pasar Kodok, Tabanan, Bali. Pengungkapan ini menjadi salah satu upaya tegas Polri dalam memberantas kejahatan ekonomi terorganisir. Dalam kasus ini penyidik berhasil menetapkan 2 orang tersangka berinisial ZT dan SB. Keduanya diduga kuat melakukan impor barang dilarang berupa pakaian bekas sekaligus melakukan praktik pencucian uang. Hasil penyidikan mengungkap aktivitas ilegal tersebut menghasilkan omset mencapai 1,3 triliun rupiah dengan barang impor berupa pakaian bekas yang didatangkan dari Korea Selatan melalui Malaysia sebelum masuk ke Indonesia. Berdasarkan analisa transaksi keuangan oleh PPATK, total transaksi importasi ilegal yang dilakukan oleh kedua tersangka, dalam hal ini ZT dan SB, selama periode waktu 2021 hingga 2025 mencapai sebesar 669 miliar rupiah, di mana dari sejumlah transaksi tersebut, transaksi yang terkirim ke luar negeri ataupun ke Korea Selatan mencapai 367 miliar rupiah. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka dalam tindak pidana yang dilakukan, di mana tersangka ZT dan SB melakukan pemesanan barang ataupun pakaian bekas ini dari luar negeri, dalam hal ini adalah negara Korea Selatan, melalui penghubung yang berwarga negara asing dengan cara melakukan pembayaran melalui beberapa rekening, baik atas nama rekening tersangka maupun atas nama orang lain, dan juga melalui jasa remitansi. Kemudian barang-barang pesanan tersebut yang merupakan barang-barang dalam kategori yang dilarang impor dimasukkan melalui jasa transporter melalui ekspedisi laut yang beroperasi dari Malaysia, negara Malaysia, untuk kemudian dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia. Selanjutnya dilakukan pengiriman sampai ke tujuan melalui jasa transporter ataupun ekspedisi darat ke wilayah Indonesia sampai dengan tujuan penyimpanan di gudang penyimpanan Bali, yang kemudian akan dikirimkan ke Surabaya, Bandung, termasuk di Bali sendiri. Adapun keuntungan dari penjualan barang-barang ilegal tersebut ataupun keuntungan dari praktek importasi ilegal terkait dengan pakaian bekas dari Korea Selatan ini digunakan oleh tersangka untuk memperbesar usaha transportasi bus, yaitu PT KYM, dan toko pakaian milik tersangka ZD. Tersangka juga melakukan pencucian uang dengan menyamarkan beberapa transaksi menggunakan rekening atas nama orang lain, sehingga keuntungan dari penjualan barang ilegal tersebut bercampur dan seolah-olah berasal dari hasil usaha PT KYM yang merupakan perusahaan transportasi bus, dan dari toko pakaian tersebut. Ini merupakan modus operandi yang sering dilakukan oleh para pelaku ataupun tersangka kejahatan dalam menyamarkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana agar terlihat legal. Jadi banyak modus operandinya, mulai dari memecah transaksi atau smarting, structuring, kemudian penggunaan nomine, gitu ya,
bahkan juga dengan mencampur dana ilegal dengan usaha legal atau mingling. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah 698 bal pakaian bekas, 7 unit bus, serta 2 unit mobil. Dengan total nilai aset yang disita memperkirakan mencapai 22 miliar rupiah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana impor barang dilarang dan tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman maksimal mencapai 20 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.